Assalamualaikum sahabatku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala bahaya. Sahabatku semua, di sebelah kiri saya sudah ada PCX tahun 2025 tipe Rodsing, tipe tertinggi dengan warna merah ati ya. Dan di sebelah kanan saya, ini motor kesayangan saya. Sama ini juga motor kesayangan juga jadinya. Ini adalah PCX New waktu itu tahun 2021 Februari kita beli. Kita akan compare langsung head to head bagaimana PCX yang terbaru ini dengan PCX yang sudah lama ini. Silakan disimak. Sahabatku semua, kita mulai head to head dari bawah dulu ya, dari mulai kaki-kaki. Ini memang sudah kita cat ulang velgnya. Awalnya itu kan waktu itu hitam ya. Belum yang warna agak-agak keemasan seperti ini. Jadi untuk warna ini nggak ada masalah sih, nggak ada perbedaan sama sekali, ini sama. Hanya saja ya mungkin bagusan diginiin ya. Terus yang kedua dari sisi spakbornya ini sama sekali nggak ada perbedaan. Lekukannya persis plek ketiplek, nggak ada beda. Belakangnya sama persis juga, plek ketiplek, nggak ada beda. Dari shocknya ini sama juga sih. Lekukan ininya, bentuk-bentuknya persis sama, nggak ada yang beda sama sekali. Oke, terus yang kedua itu adalah dari sisi lampu ya. Memang di sini, nah sahabatku semua, kalau kemarin sempat banyak debat ya, bagaimana kalau kita compare, bagaimana kalau kita bandingkan. Nah ini bisa kita lihat langsung. Adi coba agak dideketin, Dit. Kita shoot dulu dari yang sebelah sini dulu ya. Dari yang sini memang kalau melihat dari cover lampunya ini cenderung lebih lebar cuy. Lebih lebar. Ini juga udah lebih lebar. Terus untuk pencahayaannya kiri, kanan, untuk lampu tembaknya itu ada di tengah. Oke, berbeda halnya dengan yang sebelahnya. Ini yang terbaru ini untuk sennya ya. Terus yang kedua, ininya agak memang lebih cenderung sipit, lebih tipis cuy. Ini lebih tipis. Terus juga untuk lampunya, ini memang bedanya. Sekarang itu lebih difokuskan di tengah, di bagian tengah seperti ini. Terus untuk lampu tembaknya itu, untuk yang sekarang itu lebih cenderung di pinggir. Jadi memang perbedaannya seperti itu. Malam sudah kita tes dan kita akan tes langsung juga nanti malam untuk perbandingan lampunya. Kita head to head ya di sesi yang berbeda. Terus lagi kalau untuk garnish ininya, yaitu sahabat silahkan nilai sendiri. Seneng yang mana, pilih yang mana. Oke, yang selanjutnya sahabatku semua adalah dari sisi cover depannya ini ya. Memang ada bentuk yang agak berbeda. Kalau ini agak cenderung lebih lebar, terus kalau yang ini cenderung lebih ramping, lebih lurus seperti itu. Nah, hanya saja yang memang udah rame gitu ya di kolom komentar itu adalah saya jujur sih lebih suka yang ini. Kalau yang ini, coba lihat, bandingkan aja. Ini jujur lebih tinggi sih, terlalu tinggi malah. Ini tingginya agak-agak lumayan juga loh, bedanya mungkin 10 sentian. Jadi kayaknya tinggi banget gitu. Terus kalau untuk ketinggian motor ini sama sih, walaupun yang ini kan udah agak kita upgrade ketinggiannya 120/70 untuk bannya. Jadi wajar lah ada beda-beda sedikit. Oke, selanjutnya adalah dari sisi bodinya ya. Kita bedah dari bodi sampingnya dulu. Jadi bodi sampingnya ini memang kentara banget ya perbedaannya. Jadi perbedaannya itu adalah dari sekatnya dulu. Yang pertama, kalau ini tanpa sekat cuy. Jadi ini tuh udah satu gojot gitu ya, udah satu pasang gitu. Set aja di sini. Tapi kalau yang sebelah itu ternyata, coba deketin di sini. Nah, kalau yang ini itu kan terkesan 1, 2, dan juga yang bawah ini ada lagi 3. Jadi ada 3 kompartemen gitu ya. Jadi terpisah gitu. Amit-amit kalaupun nanti jeduk misalkan di sini mau diganti misalkan ya udah ini ya doang gitu. Kalau misalkan rusak, ini udah satu paket tuh, satu gojot tuh, sampai ke belakang di sini. Jadi yang ini mah hanya kebagi 2, bagian bawah dan bagian atas.
Kalau secara lekukan, ini sahabat, balik lagi sih ya, subjektif sih ini. Ini kalau secara lekukan, kalau yang ini memang nggak terlalu tajam. Lekukan-lekukannya itu cenderung lebih soft lah. Jadi kalau misalkan otot mah, jadi ototnya itu nggak terlalu kelihatan banget gitu urat-uratnya itu. Oke, beda halnya dengan yang ini. Kalau yang ini, deketin lagi, Dit. Kalau yang ini urat-uratnya itu, sudut-sudutnya itu cenderung lebih, saya rasa lebih tajam. Lebih tajam. Jadi sudut-sudutnya itu cenderung lebih tajam. Oke, sekarang kita mulai masuk ke area pinggirnya. Untuk area pinggirnya, ini sekatnya, sahabatku, bisa dilihat, ini sekatnya itu seperti ini. Di bagian tengahnya. Kalau yang ini sekatnya itu, nih sekatnya itu cenderung seperti ini, cenderung lebih runcing, lebih tajam, dan ini kelihatan banget cuy. Jadi uratnya itu kelihatan banget gitu. Beda halnya dengan yang ini. Kalau yang ini tuh terkesan ya bulat gitu. Terkesannya itu bulat gitu. Jadi nggak terlalu berurat gitu kesannya itu. Oke, mantap sekali. Dan kemarin saya tes ini dari sisi build quality ya. Kalau mungkin bahasanya itu ketebalannya lah. Walaupun ini kita nggak tahu secara secara seksama untuk bahannya. Tapi ini saya rasa sih untuk yang terbaru bahannya agak lebih bagus cuy. Yang terbaru ini bahannya lebih bagus. Bahannya lebih bagus. Untuk alur-alurnya ini alur-alur lurus. Terus juga ini memang agak cenderung lebih lebar. Cenderung lebih lebar. Coba lihat lagi ke sini, Dit. Ya paling bedanya sih memang nggak terlalu banyak juga ya. Paling ukuran 1,5 atau 2 sentian lah. Lebarnya itu nggak terlalu banyak juga. Hanya saja saya rasa sih untuk bahan lebih bagusan yang baru. Tanya adalah dari sisi knalpot. Sisi knalpot ini yang lama sama yang baru plek ketiplek nggak ada bedanya sama sekali. Persis sama. Persis sama. Yang ini persis sama. Dari mulai bolong-bolongannya, bentuknya persis sama. Nggak ada beda sama sekali. Dan yang sebelah sini, coba lihat. Ini yang selalu saya komplainkan. Karena apa? Coba Dit agak dideketin ke sini, Dit. Nih, ini. Saya seringnya mencuci motor ini sendirian, cuy. Dan ini tuh susah banget. Susah, asli. Jadi, udah kita gosok pakai sikat pun, hasilnya tuh nggak terlalu bagus gitu. Jadi, kalau misalkan ini dibikin licin gitu, glossy, dibikin dicat lagi, ini kayaknya sih jauh lebih baik sih. Untuk apa? Untuk kelihatan lebih bersih gitu. Jadi kalau seperti ini kita gosok pakai sikat itu susah. Dan memang yang terbaru juga sama sih. Sama. Bahannya sama persis. Oh, bahannya sama persis. Dan ini kalau misalkan kena kotoran-kotoran, ya memang harus dari awal sering disikat juga sih ya. Oke, yang selanjutnya adalah dari sisi shock breaker. Nah, dan ini yang agak digaungkan lebih kenceng itu dari sisi shock breaker. Shock breaker ini yang ABS ya, dan yang CBS juga sih sama sih. Jadi bedanya itu di subtanknya. Hanya saja dulu pas awal-awal saya memiliki motor ini, saya berkeluhan dengan shock breaker. Yang pertama memang agak cenderung keras, yang kedua itu kalau misalkan kita boncengan, itu kayak ada bunyi kayak gitu cuy. Waktu itu. Terus memang banyak baretan-baretan juga di sininya nih. Di sela-selanya banyak baretan. Coba Dit agak deketin. Nih bekas-bekasnya nih. Baretan-baretan tuh. Terus di dalamnya juga tuh. Pada baret-baret kayak gitu. Oke, coba shoot yang sini Dit. Oke, yang ini memang dari view, dari bentuk keren banget sih. Bagus banget gitu. Jadi kekiniannya itu dapat banget gitu. Cuma nanti kita coba rasakan posisi motor ini dengan berkendara yang rempet ya. Yang ada boncengannya lah.
Apakah di sini juga nanti akan lecet-lecet seperti itu atau enggak? Nanti kita belum coba. Segera kita akan teskan. Oke sahabatku semua, yang selanjutnya adalah dari sisi pengeremannya ya. Untuk belakang kan yang ABS pun, ini serinya itu yang belakang itu belum ABS. Jadi masih yang cakram biasa. Ini masih cakram biasa. Nggak ada keluhan sih untuk ini. Remnya itu enak banget. Cenderung empuk gitu, empuk dan ngigitnya itu kerasa banget. Untuk piringannya ini saya rasa sih tebal banget juga sih. Untuk piringannya. Dan yang ini nggak ada perbedaan sama sekali. Persis sama. Untuk pengeremannya persis sama. Nggak ada beda sama sekali. Oke sahabatku semua. Yang jarang dibahas adalah ini dari sisi spakbornya cuy. Coba lihat. Ini spakbornya ini. Kalau misalkan kita ukur, ya memang nggak pakai garisannya. Ini segini ya ukurannya. Dan yang ini lebih sempit cuy. Agak lebih kecil. Agak lebih kecil yang ini untuk spakbornya. Agak lebih kecil. Lebih lebar yang ini. Lebih lebar yang ini. Cuman saya itu jujur agak kurang suka dengan motif-motif seperti ini. Jadi mending yang mulus-mulus aja gitu. Karena kalau pas kita moles gitu pakai kit atau pakai apa, lebih gampangan yang gini. Nih, nah ini bagus nih tuh. Bener ini mulus nih. Ini mulus juga nih. Jadi nggak pakai bergerigi-bergerigian lah. Oke sahabatku semua, yang selanjutnya adalah dari sisi stop lampnya ya. Stop lampnya, coba lihat. Ini agak deketin. Ini bentuknya itu kan lebih ke X ya. Lebih ke X. Oke, coba kita nyalakan dulu. Dan yang ini kita nyalakan juga. Oke, Dit, agak deketin, Dit. Jadi untuk stop lampnya ini X. Jadi sahabatku semua, kalau misalkan pun saya dari jauh, saya udah bisa ngelihat bahwa motor ini adalah PCX. Asli, kelihatan banget. Jadi kalau misalkan jauh nih, kita belum deket, ini udah, oh kayaknya ini PCX nih. Bener. Karena apa? Di belakang itu udah kentara banget gitu, X-nya itu. Lampu sennya di pinggir, ini juga di pinggir. Kalau misalkan rem, ini nyala tengahnya. Dan yang ini, kalau yang ini cenderung smile. Smile. Jadi kayak ya senyum kayak gitu. Terus kalau di rem ini nyala juga. Sennya sama. Dari sisi bentuk, dari mikanya ini persis plek ketiplek sama. Terus ininya juga sama juga. Persis sama. Hanya saja waktu itu pas yang tahun 2021 saya nggak dapat cover kayak ginian cuy. Tapi yang kemarin sih ini langsung dapat. Ya masa 40 juta nggak dapat ginian ya. Oke sahabatku semua, yang selanjutnya adalah dari sisi CVT-nya ya. Dari sisi CVT ini nggak ada perbedaan sama sekali. Mesinnya pun nggak ada perbedaan sama sekali. Ya, seperti itulah. Walaupun kita sempat berharap atuh gitu di upgrade lah. Kayak yang NMAX lah gitu harapannya. Tapi ya, yang sebelah sini seperti ini. Ini sama persis ya, sama persis. Sama persis, nggak ada perbedaan sama sekali. Yang selanjutnya lagi adalah dari sisi ininya cuy. Nih. Ini kan untuk beberapa poin perbaikan itu ini bisa dibuka nih cover ini. Jadi yang ini tuh agak cenderung lebar. Agak cenderung lebar dibanding dengan yang lama. Kalau yang lama itu cenderung bulat. Ya, cenderung bulat kan. Kalau yang ini cenderung lebar dan panjang. Terus yang selanjutnya lagi adalah dari sisi jok. Nih, joknya. Joknya ini kalau saya rasa sih ini lebih solid ya. Ini lebih solid. Hanya saja pas kita rasakan, kok sensasinya agak lebih cenderung sempit gitu ya ke pantat itu. Apalagi yang di belakang. Ini saya yakin sih agak-agak lebih kayak nyungcung gitu, kayak di atas. Kalau untuk bahan sih ini ya lebih baik dari yang dulu. Walaupun yang kita itu udah di cover lagi sih.
Oke. Dit, selanjutnya coba lihat dari sisi ininya, Dit. Nih, dari sisi sini, ini yang pertama saya suka itu adalah bahannya ini. Jadi bahannya itu enggak pakai yang kayak ginian nih. Enggak pakai yang kayak gerundul-gerundul kayak gini nih. Jadi kalau pakai kayak ginian itu cenderung susah cuy ngurusnya. Jadi malah senang pakai yang udah gini aja nih. Pakai ginian aja. Ini pakai ginian. Ini udah bagus nih. Ini saya suka sih. Dan coba kita buka. 3, 2. Oke. Gacor banget ya. Coba lihat Dit, yang ini buka Dit. Deketin Dit. 3, 2. Beda kan? Beda kan? Ini dari awal dulu tuh sempat sampai saya agak panik di pom bensin. Kenapa? Nggak buka cuy. Anjir, ini saya bilang kenapa gitu. Sampai dikutak-kutik. Ya akhirnya sih kebuka juga. Cuman ya malu gitu. 3, 2. Lama kan? Naiknya lama kan? Coba kita sekali lagi ke yang sana, Dit. 3, 2. Oh, langsung cuing. Beda banget. Oke, tadi ada yang komen, Bang, katanya coba liatin tutup tangkinya. Karatan kagak. Nih. Ya masa motor baru karatan. Aman ya. Aman banget ya. Ini kalau misalkan saya ngisi full, pasti cuman sampai lehernya doang sih. Nggak nyampe budal. Oke. Dan ini, ya ini sih salah satu kelebihannya itu enaknya tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan ngisi, enak banget. Oke, kita tutup. Coba lihat yang sana. Yang sana udah karatan apa belum? Dari sisi kebersihan, ya lumayan sih. Segini mah bersih lah. Terus untuk lehernya juga agak lebih panjang yang sebelah sana. Ya, lebih tinggi ya. Untuk karat aman sih. Sama sekali nggak ada karat. Oke, di lehernya juga aman. Beda dengan yang waktu itu saya keluhkan yang Vario 160. Yang 160 itu berkarat. Oke sahabatku semua, yang selanjutnya adalah dari sisi stangnya dulu, di sisi stangnya dulu. Ini karena ini adalah seri yang tertinggi, ini sangat detail ya. Ini sangat detail. Ini coba lihat, Dit. Ini adalah lampu tembaknya. Jadi kalau misalkan kita mau nembak, tinggal tarik ke bawah. Tapi kalau kita misalkan mau ngedim, biasa mau panjang mau lama, tinggal di lihatnya ke sini, Dit. Nih poinnya. Nah, dikatasin kayak gini. Ini udah ya emang kayak setelan moge sih ya. Terus juga ini joysticknya ya. Terus ini torque control, klakson, lifting kanan, lifting kiri. Oke, yang selanjutnya ini biasa ya. Ini untuk idling stop system, ini untuk lampu bahaya, dan ini untuk starter. Secara umum nggak ada perbedaan, hanya saja memang ditutup cover, di cover stang. Ini perbedaannya di sini. Terus juga perbedaannya dalaman stangnya itu ternyata hitam cuy. Hitam. Kalau disuruh milih, jujur saya lebih seneng yang sana. Saya lebih seneng yang old. Karena apa? Yang pertama, ciri khasnya itu lebih cenderung, ya ini loh ciri khas PCX gitu. Kenapa harus ngikutin yang lain gitu maksudnya? Ya udah gini aja. Terus yang kedua, kita kalau misalkan mau nambahin gantungan enak di sini. Sana kan nggak bisa, mau gantungin di mana coba? Nggak bisa. Jadi cenderung senengan yang ini. Terus ya untuk lekukan-lekukan kayak gininya enak. Enak di sini kan bisa ditambah juga kalau misalkan kita mau naruh HP yang naruh di bawah. Jadi yang bisa dimanfaatkan itu adalah di sini nih. Kalau misalkan kita mau nyimpen holder HP. Oke. Yang selanjutnya adalah dari sisi speedometernya cuy. Nah, walaupun ternyata yang Rodsing itu detail, ternyata cuy, feeling saya beda. Feeling saya beda.
Oke. Secara visibilitas ternyata angka di sini tuh lebih seneng yang ini cuy, asli. Saya itu lebih seneng yang ini. Yang pertama itu kita lihat dari sisi ininya dulu ya. Kita yang receh-receh aja deh. Nanti untuk settingan-settingan banyaknya kita bikin sesi lagi. Ini dari sisi bar untuk bensinnya. Ini jelas banget kelihatan. Coba Dit, lihat yang ini Dit. Nih, untuk penanda bensinnya itu ini sangat kecil cuy. Sangat kecil. Ya kan? Kecil banget kan? Di pinggir. Sangat kecil. Jadi untuk view, untuk visibilitas enakan sana. Terus untuk angka speedometer ya gedean sana juga. Angkanya coba lihat, ini kan segede gini. Kalau yang itu gede. Gede. Terus lagi, ini secara fungsi sekali lagi nanti kita bahas di sesi yang berbeda ya, sama kita konekin juga ke HP-nya. Terus juga dari sisi jam. Untuk angka jamnya, ini kalau yang biasa pakai kacamata sih udah pasti harus pakai kacamata ini. Karena kalau kita posisi dari jok ya kecil banget. Beda yang sebelah sana. Yang sebelah sana itu agak lebih gede. Selanjutnya lagi kalau misalkan total kayak gitu kan ya nggak terlalu sering juga kita lihat kan kalau lagi jalan itu. Yang paling kita sering lihat itu adalah bensin, speed, dan jam. Oke, tambahan sedikit sahabat, ini dari sisi cakram ya, cakram depannya. Karena ini kan yang ABS ya. Ternyata untuk cakramnya itu ya sama persis ya. Bentuknya sama persis, lobang-lobangnya sama persis, bunga-bunganya sama persis. Nggak ada beda. Plek ketiplek. Cuman tambahan, menurut saya yang ini agak rewel di ABS-nya. Tadi pas kita coba di jalanan yang jelek. Karena apa? Sering bunyi kayak HP getar. Nguk sering banget. Adit tadi denger nggak di sini pas lagi jalan ada HP kayak getar? Ada. Sering nggak? Nggak terlalu kan? Kalau di sini itu tiap kali cerek kayak gitu aja langsung bunyi cuy. Apakah memang sensornya lebih sensitif yang ini? Ya kalau menurut saya sih jadi terkesan terlalu rewel gitu ya. Bunyi mulu kayak gitu. Oke sahabatku semua, ini tanggung ya, kita bener bedah habis ini. Jadi untuk dalamannya juga seperti ini cuy. Ini tuh apa ya, cover ECU ya? Iya. Nah ini segitiga-segitiganya ini sih masih mulus banget sih. Ini untuk ukuran 4 tahun. Terus klaksonnya kan kita sudah ganti pakai yang keong Denso ya. Terus yang ini itu agak lebih ke dalam. Covernya itu lebih ke dalam. Terus kalau untuk klakson kan masih yang lama kita pakainya. Dan nanti kita akan segera ganti klaksonnya dengan keong Denso. Karena ya motor udah ganteng-ganteng suaranya ngik. Aduh. Oke, dan yang terakhir adalah dari sisi footstep untuk penumpang. Kalau disuruh milih, saya seneng yang ini. Karena apa? Nih, coba lihat. Jadi kalau namanya bahan plastik ya, bahan plastik itu kan kegesek ya, gampang lecet, gampang kusem. Tapi kalau yang ini, mungkin sih kotor-kotornya sih tetap ada, cuman kalau yang ini itu gampang, lebih gampang, dipoles gampang. Kalau untuk sisi bentuknya sih sama persis ukurannya. Katanya sih yang sebelumnya gitu, periode sebelumnya, katanya yang ini lebih gede, tapi coba lihat. Sama, malah panjangan ini dikit. Oke sahabatku, mungkin seperti itu dulu konten dari kami. Ini akan menjadi pertimbangan ya untuk kalian yang memang ya penggemar motor yang cc-nya agak lebih besar. Karena apa? Ini adalah motor yang termasuk sangat worth it ya untuk kita. Karena apa? cc gede tapi iritnya dahsyat. Sekali lagi iritnya dahsyat. Jadi untuk pemakaian sehari-hari pun saya rasa untuk ojol pun ini sangat masuk sih. Kita bisa masih mendapatkan angka 45 km per liter untuk yang ini. Kalau yang untuk ini on proses, sedang saya tes. Ya mungkin sekitar semingguan nanti ada hasilnya. Oke sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Pamit, assalamualaikum.